Episode yang seru sekali dan juga mantap untuk jadi penutup tahun 2023 dan penutup saga Gachard di fase pertamanya. Sebelum kita itu ya disambut lagi teman-teman ya dengan babak baru mulai awal tahun depan. Seperti yang sudah Anda bahas lengkap juga kemarin ya. Asli guys, ini mantep banget sih ya. Jadi episodenya itu seru, terasa padat, naik turunnya juga dapet, sampai ada elemen kejutannya juga. Komplit udah episode ini. Ini juga jadi bahasan episode terakhir aneh ya buat tahun ini. Jadi tak usahakan bahas semaksimal mungkin setiap poin-poin pentingnya. Jadi ingat ya guys ya, episode Gachard yang selanjutnya itu, yaitu episode 17 itu tayangnya tanggal 7 Januari 2024. Bukan tanggal 31 Desember ya. Karena dipotong libur tahun baru. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Langsung saja kita bahas kabar Gachard episode 16 ya. Berarti benar ya guys ya, sesuai yang udah Anda diskusiin dari kemarin, kalau episode 16 ini tuh timeline-nya itu sesudah episode 15 dan juga Winter Movie. Karena di awal episode ini kita udah dikasih sedikit recap di mana Hotaru itu sudah berhasil berteman dengan beberapa Kemi level X dan mendapatkan form Star Gachard X Assemble Form juga ya. Nah, selain itu juga sesuai pembahasan Anda kemarin juga, total itu sudah ada 7 kartu level X ya atau level 10 yang dipegang oleh Hotaru. Jadi ini tuh 2 plus 5 ya. 2 itu di episode kemarin, yaitu UFO X dan juga X-Rex. Lalu 5-nya itu di Winter Movie. 2 plus 5 teman-teman ya. Nah, di sini kategori Occult juga sudah mulai diperkenalkan ya lewat iPad-nya si Sabimaru. Jadi terlihat di situ tuh ada Ninetale, ada McCracken, ada Yamato no Orochi, dan lain-lain ya. Jadi tinggal kita tunggu aja keluar di phase berapa nih si kategori Occult. Mungkin phase 3 kali ya. Apalagi nih yang nyambung sama Winter Movie. Tentu ini soal Rinekudo ya. Kemarin baru aja dibahas, ibunya si Hotaru di sini sudah menyinggung. Dimana dia itu melihat cincin yang Rinekudo kenakan itu warnanya berbeda dengan yang dipunya Hotaru. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi warnanya itu sudah jadi oranye yang si Rinekudo ya. Mungkin yang si Hotaru masih biru. Nah kenapa ini tuh bisa terjadi? Nah ini tuh kejadiannya di Winter Movie. Dan kita cuma dikasih sekilas aja di sini sedikit ya penjelasannya ya di episode ini. Dimana ayah dari Rinekudo itu yaitu Bapak Fugakudo itu ternyata muncul juga di Winter Movie kemarin. Dan dengan ilmu alkemisnya si bapaknya ini tuh mengubah warna cincin dari si Rinekudo. Nah, tapi masa diubah doang? Ya mungkin, ini spekulasi masuknya sih ya. Mungkin sekalian ngasih kekuatan juga ya. Mungkin aja punya andil juga di mana Rinekudo itu bisa berubah menjadi Kamen Rider Majedo ya. Yes, jadi di sini diceritakan ya Rinekudo itu udah bisa jadi Majedo. Walaupun nggak Henshin ya di episode ini ya. Nah, faktor tambahan lainnya di mana Rinekudo itu sudah mempunyai Unicorn Raido Kemi Card di situ ya. Di mana si Keminya kayak bisa berinteraksi gitu ya dan jadi partner kayak si Hoppawan sama si Hotaru. Walaupun ya bentuknya masih kartu di situ ya. Jadi bukan kayak boneka kayak si Hoppawan gitu. Terus juga dari kata-kata Rinekudo yang katanya sudah banyak menggunakan kekuatannya di movie kemarin ya. Jadi katanya lagi fase-fase mengumpulkan energi lagi lah. Makanya ya terjawab juga alasan kenapa dia itu nggak langsung Henshin juga gitu di episode ini ya. Dan kedua, dia itu sekarang sudah nggak perlu dilindungi lagi katanya ya. Tapi sekarang dia itu bisa bertarung bersama-sama dengan si Hotaru. Jadi kita tunggu aja ya teman-teman ya. Primary Rider dan Secondary Rider ini tuh beraksi bersama. Ya udah, berarti tinggal nunggu debutnya aja dari si Kamen Rider Majedo ini ya. Yang Anda sayangkan mungkin proses-prosesnya ini ya. Jadi itu semua tuh terjadinya di Winter Movie teman-teman. Dimana kita belum tahu lah gimana proses-prosesnya karena kita ya jelas-jelas ya belum nonton teman-teman. Yang pasti yang kita tahu Bapak Fugakudo itu berarti masih hidup ya. Tinggal kita tunggu juga teman-teman ya. Apakah muncul lagi di serial apa tidak ya. Ada yang bikin kesemsem nih di bagian ini ya. Jadi ketika Rinekudo dan juga si Hotaru itu lagi berbincang kan mereka sambil senyum-senyum begitu ya. Terus dilihat sama mamanya Hotaru. Wah, dalam pikiran mamanya ini kayaknya waduh, calon menantu nih. Lanjut bahas Mas Bengkel aka Kurogane Spanner ya. Ceritanya setelah kekalahan berkali-kali ya dari kemarin apalagi sama si Lachesis, valve racernya ini tuh harus direparasi atau diperbaiki. Dan diceritakan valve racernya itu sudah berhasil diperbaiki dan sudah pulih dengan sempurna. Nah, di sini diperkenalkanlah karakter baru, yaitu guru atau master dari si Spanner yang memperbaiki valve racernya ini, bernama Kyoka Edami. Nah, karena Valvarado itu punya tema mekanik-mekanik gitu, jadi selaras juga ya sama si masternya yang terlihat seperti kayak apa ya tampilannya ya, montir mekanik ya dan pintar dalam meneliti atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalau ini mungkin namanya jadi Bu Bengkel.
Jadi Kyoka Edami ini tuh diperankan oleh seorang aktris bernama Saki Fukuda. Dan dia ini tuh pernah main di Ultraman Origin Saga ya. Dan udah umur 34 tahun tapi cakep di sini ya. Ada yang mengejutkan di sini ya, di mana Bu Kyoka ini tuh sedang meneliti sesuatu. Jadi dengan menggunakan Gachat Driver, teman-teman, sepertinya Bu Kyoka ini tuh sedang mengembangkan suatu item yang bisa kompatibel dengan driver ini. Jadi nggak perlu ditanya lagi, ini sih udah jelas bakal jadi asal-usul dan permulaan untuk si Kamen Rider Valvarado ya. Nah, tadinya Ana sempat bertanya-tanya, lah kok ada Gachat Driver? Gachat drivernya apakah minjem ke si Hotaro? Nah, tapi ternyata langsung dijelaskan sama Bu Kyoka kalau ini adalah salah satu driver baru yang sedang dikembangkan dengan teknologi dari Persatuan Para Alkemis. Bagian ini jadi menjawab beberapa pertanyaan sih ya. Jadi mari kita jabarkan lebih luas lagi nih, menyambung sama yang udah Ana bahas semua kemarin ya. Seperti yang sudah Ana bahas, kan sekarang para rider-rider baru itu selain gacor terlihat belt mereka itu base-nya adalah Gachat Driver, tapi dengan attachment yang berbeda-beda. Magedo, Valvarado ya. Nah, sehingga di situ attachment-nya ya membentuk belt baru gitu ya. Mestinya bagian ini sudah sangat menjawab. Kasarnya, Gachat Driver itu jadi seperti kayak belt mass production gitu sih ya. Agak disayangkan memang ya, karena Ana juga menduga keberadaannya ya cukup sakral ya, hingga menjadi satu-satunya kunci katanya kan ya untuk membuka pintu kegelapan. Jadi itu tuh bener-bener satu item sakral banget, dicari-cari banget sama si Three Dark Sister. Tapi ternyata semacam ada kopiannya dan bisa dikembangkan lagi menjadi driver baru. Nah, teori tambahan aja ya, mungkin driver si Hotaro itu lebih spesial mungkin ya. Di mana Gachat Driver itu ada kelebihan tersembunyi yang nggak dimiliki sama driver lain ya. Nah, kenapa Ana bisa berteori seperti ini? Jadi bukan asal ngalor ngidul aja ya, tapi ini udah terbukti di episode kemarin di mana Hotaro itu bisa merasakan perasaan orang-orang yang tersampaikan ke dia terutama lewat Gachat Drivernya. Jadi hal yang bikin semakin logis walau Ana agak kecewa ya. Mungkin karena ya Persatuan Para Alkemis ya punya resep dari si driver satu ini. Dimana dulu pastinya Bapak Fugakudo kan ya ada di situ gitu ya. Jadi mungkin perkembangannya itu bisa dilanjutkan oleh alkemis lain yang gak kalah pinter. Ini aja si Bu Kyoka ya termasuk pinter dong ya sampai bisa meneliti seperti itu gitu ya. Dan juga kita masih mencari nih koneksinya nih ya si Bu Kyoka sama si akademi atau si Persatuan Alkemis itu apa ya teman-teman. Nah, masih bahas soal ini, ada teori tambahan kenapa Gachat itu mungkin secara power level itu lebih kuat dari si Valvarado. Karena Valvarado itu hanya menggunakan satu peleburan Kemi aja. Yes, dimana si Mas Bengkel kan berubahnya hanya dengan satu kartu, yaitu si Mad Wheel ya. Sementara Gachat dengan Gachat Drivernya menggunakan dua Kemi sekaligus, sehingga outputnya atau hasilnya itu maksimal ya. Nah, tapi katanya dengan driver yang sedang dikembangkan oleh Bu Kyoka ini, kekuatannya akan melebihi Gachat Drivernya Hotaro. Iya, nanti Hotaro dapat lagi Fire Gachat, udah bakalan di atas Kamen Rider Valvarado lagi power levelnya, atau mungkin bisa aja ya sama ya, karena kan mereka satu box gitu ya di si DX Gacha Igniternya ya. Nah, lanjut bahas ke Three Dark Sister yang habis kalah telak kemarin ya. Jadi ya Kloto luka parah dan lagi diobati sama si Lachesis, dan di sini mulai diperkenalkan the real big boss dari Three Dark Sister, yaitu Gurion Sama ya. Jadi penampakannya di awal-awal episode ini sih ya masih belum ada ya. Jadi dia itu interaksinya atau ngomongnya itu masih dalam kegelapan. Tapi di sini Gurion Sama itu langsung beraksi dengan cara memberi hadiah kepada Lachesis. Nah, mungkin ini penerapannya seperti kayak mengontrol si Lachesis ya. Dan Lachesis di sini berubah menjadi Malgam baru, yaitu Orochi Malgam. Atau mungkin kayak Arc di sini ya, di mana ya Gurion Sama ini tuh bisa masuk ke tubuh orang dan memakai tubuh orang tersebut ya. Nah, ini karena di beberapa kesempatan ketika si Orochi Malgamnya ngomong ya suaranya seperti kayak suara Gurion Sama, dan juga terlihat kan di mana ya mata si Lachesis ketika kayak dirasukin gitu jadi warna kuning ya. Nah, mungkin kayak begitu teman-teman ya. Nah, detail kecil juga teman-teman ya yang mau Anda tambahkan di sini, Atropos mendingan di bagian ini. Tumben banget asli ya. Setelah ancur-ancuran banget di episode kemarin ya. Ini menurut Anda mendingan loh. Asli guys ya. Seremnya lumayan dapet. Berasa kontras banget sama episode kemarin. Asli ya. Jadi
kayak bocil kematian bangetnya tuh dapat gitu ya. Aduh, sayang sekali ya kenapa harus di sini gitu ya, baru seperti itu. Soalnya kita ya udah dihadirkan sama Big Boss baru gitu ya. Nah, karena episode ini suasananya itu lagi Natal, makanya memang di dunianya Gachard ini ya orang-orang lagi pada Natalan. Suasananya Natal lah, sama kayak kita di real life gitu ya, bagi yang merayakan ya. Dimana Kajiki kan tertariknya banget itu sama hal-hal yang mistis ya. Dan dia di periode Natal ini tertarik banget sama Santa Claus. Nah, kebetulan banget nih, pas dia lagi ngomong soal Santa Claus, muncul tuh si Orochimaru yang ukurannya itu raksasa dari balik awan gelap dengan guntur disertai dengan suara lonceng. Asli guys, agak serem juga loh bagian ini ya. Jadi salah satu kelebihan di episode ini ya, Orochimaru-nya itu benar-benar terlihat menyeramkan. Asli serem guys ya. Jadi ya gimana ya, kita bisa lihat bentuk-bentuknya samar-samar di balik awan gelap. Itu tuh Ana agak merinding gitu yang kayak begitu-begitu ya. Dan teror pun terjadi di sini, di mana kemampuan dari Orochimaru ini dapat mengubah orang-orang itu menjadi batu. Nah, kalau di mitologi Yunani kan ya Medusa seperti ini ya, perempuan berambut ular. Nah, mungkin cerita-cerita hantu legenda Jepang ya, yang ada Orochi gitu ya, itu emang bisa ngubah orang jadi batu juga kali ya. Nah, di sini banyak sekali orang-orang yang dijadikan batu ya, mulai dari Kajiki tadi, terus ada gengnya Hotaro seperti Ichorenge dan juga Sabimaru, dan penduduk seisi kota. Nah, Hotaro di sini cuma diberikan waktu 1 jam, atau enggak penduduk kota sepenuhnya itu bakalan jadi batu semua. Gila ya, vibe-nya, suasananya udah berasa kayak lawan final boss, Pak. Jadi bagian ini nih yang mulai terasa intens ya. Jadi beda gitu vibe-nya sama lawan Malgam-Malgam yang biasa-biasa aja. Nah, ronde pertama, Orochimaru-nya itu berhasil dikalahkan oleh Hotaro dengan Foam Lightning Jungle. Apalagi dia itu sempat ngelindungin si Spanner lagi ya. Aduh, kasihan si Spanner ini jadi samsak mulu ya. Baru dibenerin Valvaracer-nya, kalah lagi di sini ya. Dan udah kalah, tapi di sini orang-orangnya masih jadi batu gitu ya. Orochimaru-nya kalah, orang-orang masih jadi batu. Nah, baru nyadarnya setelah ini, oh ternyata ini tuh Orochi, ular yang kepalanya itu banyak. Jadi cuma numbangin satu yang nggak akan langsung kalah begitu aja ya. Dan terkuak juga, si Malgam ini yang mewakilkan Gurion sama emang ngincer Hotaro seorang. Tapi sayang sekali seisi kota di sini yang jadi korban ya. Dan ronde kedua nih sekarang ya, form yang dipakai itu Needlehawk. Asli, di bagian ini masih kerasa banget seremnya si Orochinya ya. Bukan menang, tapi malah kalah. Dimana orang-orang ya makin banyak yang jadi batu, termasuk Rinekudo dan Mas Bengkel yang lagi mengevakuasi orang-orang ya. Kalah telak di situ Hotaro. Desperate-nya juga lumayan dapet teman-teman ya. Emang bagusnya Hotaro itu pas bagian-bagian kayak gini menurut Ana ya. Jadi pas bagian dia kalah, desperate ya, kesakitan, bagus asli ya. Dimana nih ya di sini dia benar-benar menyesal gitu ya, karena merasa wah gue nggak bisa ngelindungin orang-orang nih, gue nggak bisa ngelindungin siapa-siapa gitu ya di situasi gue yang sekarang gitu ya. Nah, hampir dijadiin batu juga. Dan disinilah kejutan muncul guys. Muncul sesosok Kamen Rider baru yang sama seperti Gachard tetapi berwarna oranye dan mempunyai motif api. Yes, seperti yang sudah dibahas dari kemarin ya. Ini dia Kamen Rider Gachard Daybreak. Jadi kemunculannya itu keren parah ya, disertai dengan efek-efek api gitu. Jadi berasa kayak fajar sesuai namanya teman-teman ya, Daybreak ya. Dan soal bentuk udah Ana komentarin juga di video kemarin. Nah, sekarang yang kita komentarin adalah aksi dan debutnya di episode kali ini guys ya. Gile itu ya, tanpa spoiler, tanpa scan atau leak apapun, tiba-tiba Kamen Rider 1 ini tuh muncul. Nah, makin asik nih kalau kayak gini ya. Jadi mending sering-sering kayak gini aja penerapannya si Toei ya. Nah, pertama, dari dia itu ngambil Daybreak Chemi Card-nya ya, teman-teman ya, dari si gacha draw holder-nya. Terus di situ terlihat kartunya langsung keluar semua gitu ya, kayak semacam display. Dan dia itu tinggal milih, Pak. Udah berasa kayak si Iron Man gitu lah ya. Nah, emang katanya si Gachard Daybreak ini tuh di katalognya sudah punya 100 Daybreak Chemi Card. Gokil sekali ya. Dan dimulailah pertarungan Gachard Daybreak dengan Orochimaru ini. Jadi ya bener-bener tanpa halangan berarti, Gachard Daybreak beraksi dengan ciamik ya. Dengan 2 senjata yang matching sama warna ridernya juga, yaitu si Gachard Gun dan juga si Gachard Tornado. Efek-efeknya keren teman-teman ya. Finishingnya juga keren teman-teman ya. Efeknya itu keren banget finishingnya. Apalagi yang di beltnya teman-teman, efek beltnya. Jadi kayak keluar torch api gitu loh ya. Psh, gitu. Terus hampir mirip kayak Fever-nya Gachard lah. Tapi ini jadi jubah api dulu, terbang-terbang. Terus jadi wild mode ya. Terus armornya nemplok lagi, baru rider kick. Dan habis rider kick, efek di beltnya yang ajib parah sih itu teman-teman ya. Jadi kayak kayak obor api gitu ya. Terus langsung langsung kayak redup gitu teman-teman. Itu keren banget Pak ya. Nah, dan Anda tahu siapa suit aktor dari si Gachard Daybreak ini?
tambahan info aja ini ya. Suit aktornya adalah Bapak Kosuke Asai. Sebelumnya beliau itu jadi suit aktor utama dari Kamen Rider Saber. Jadi setelah Rider Kick ada gerakan yang mirip teman-teman ya. Mungkin emang ini referensinya ke Saber juga ya. Jadi ciri khas dari si Kosuke Asai juga. Dan ini membuat si Orochimalgam ini tuh kembali ke bentuk malgam normalnya. Jadi setelah beberapa kata dari Gachard Daybreak dan Hotaru itu mengukuhkan diri, lanjut lagi fight-nya di mana Hotaru itu berubah menjadi Super Gachard ya. Jadi pose hensinya keren dan juga simple ya. Jadi cuman ngesabet si X Gachaliburnya sambil disertai sama sequence perubahan. Di bagian ini Hotaru ya keren. Ini sisa fight-nya ya tinggal dinikmati aja sih ya. Dimana ya selain si X-Rex dipakai juga tuh ya Cross UFO X teman-teman. Dan finishingnya agak berbeda sama lawan Dread kemarin. Dimana si dua UFO-nya yang kayak ngisep gitu ya. Dan ngunci si Orochimalgam ini dan langsung di Rider Kick muter-muter Pak. Kan UFO ya. Ya dan alhasil Orochimalgamnya dikalahkan. Hotaru dapat kartunya yaitu si Yamato no Orochi itu. Dan para warga di seisi kota itu kembali normal seperti sedia kala. Nah, Hotarunya udah sempoyongan kan di situ ya. Tapi ditopang sama si Mas Bengkel. Tapi masih dengan mukanya yang jutek, Pak. Kamu berhasil. Bagian ini pasti ada aja gitu cewek-cewek yang kesemsem nih. Aduh, Mas Bengkel sama Hotaru ya. Dan yang jadi malgam satu ini ya memang Lakesis ya. Tapi setelah kalah dia itu terlihat ya kayak sempoyongan banget gitu ya. Mungkin karena faktor dianya juga dipaksa dengan penerapan dirasuki teman-teman atau dikontrol tadi sebelumnya ya. Dan akhirnya di akhir episode ini Gurion sama itu menampakkan dirinya. Ini tampilan fisiknya kok malah jadi kayak Takayama Jin ya. Yang unik dia itu cuman pakai kacamatanya itu sebelah doang. Terus dia itu sambil megang Rubik ya. Rubiknya itu warnanya emas teman-teman ya. Ini asli jadi kayak Takayama Jin di Amazon Pak. Dan kesan pertama kemunculannya itu cukup mencekam sih ini ya. Akhirnya kita disuguhi dengan Big Boss baru nih ya. Apakah bisa Gurion sama ini tuh menjadi salah satu faktor yang mampu makin mengangkat si Gachard ini apalagi di periode sehabis tahun baru. Nah selain itu akhir episode ini juga berakhir dengan cukup adem ya. Dimana Hotaru itu memberikan kado Natal kepada ibunya. Dan kita dapat pula bonus ya senyuman dari seorang Rinekudo. Rinekudo banyak senyumnya nih di episode ini ya. Jadi kayak berasa nyes, adem gitu ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, di akhir itu masih ada Gachard Daybreak yang sedang memegang si Gacha Igniter Driver unitnya. Nah, apakah ini tuh tanda-tanda item ini tuh bakalan dikasih ke si Hotaru untuk jadi si Fire Gachard nanti? Kalau emang gitu berarti nanti nggak akan rebut-rebutan sama si Spanner ya. Walau penampakan DX-nya terlihat mereka itu di satu box yang sama. Kan Mas Bengkel nanti dapatnya itu dari Bukyoka ya. Dan si Hotaru ya dapatnya kalau misalkan jadi ya dari si Gachard Daybreak ini. Selain itu juga karena ini attachment atau driver unitnya itu lagi dilepas. Nah kita jadi bisa melihat si Gachard Driver dari si Daybreak ini. Jadi sama aja secara bentuk dan lain-lain. Tapi warnanya beda. Warnanya itu merah Pak ya. Merahnya juga menggoda sekali ya. Aduh, bisa-bisa dirilis lagi nih ya. Dan masuk Premium Bandai ya. Premium Bandai siap merilis DX Gachard Daybreak version. Aduh, siap-siap aja Pak. Tapi itu kalau dibikin si rilisan DX-nya mungkin bakalan cakep ya. Warnanya bakalan clear red ya. Dimana ya Gachard Driver original kan warnanya clear oranye ya. Oke, sebelum menutup bahasan juga, Ana mau coba ajak kalian diskusi yang seru. Jadi masih mengenai Gachard Daybreak ini ya. Sesuai janji nih, bahas maksimal mumpung bahas-bahas terakhir di tahun ini. Jadi mari kita berteori dan berspekulasi mengenai user dari Kamen Rider Gachard Daybreak ini. Ini Ana tanpa melihat spoiler apapun ya. Karena emang ya belum ada juga teman-teman ya. Jadi ini murni tangkapan Ana di episode ini. Justru untuk bagian ini Ana jadi kayak nggak mau lihat spoiler sama sekali gitu ya. Jadi kayak biar kita yang terkejut sendirilah sama identitas dari si Gachard Daybreak ini. Jadi kita mundur lagi nih ke pertarungannya tadi sama si Orochimalgam ya. Ana kaget, ternyata si Gachard Daybreak ini ngomong loh teman-teman ya. Ngomong juga, kirain ya bakal diem-diem baik aja gitu. Terlihat dari kata-katanya sepertinya sih dia ya bakalan baik-baik aja gitu ya. Bukan jadi oposisi lah, walaupun sempat ada singgungan katanya dia itu posisinya bakal jadi anti-hero dan segala macam. Nah malah dari kata-katanya itu terdengar seperti ingin menuntun Hotaru ke jalan yang benar. Ya, jadi kemarin Anda bikin prediksi dia itu jadi kayak semacam mentor. Langsung dilihat nih di bagian ini ya, mentoringnya lah bisa dibilang ya. Nah, mari coba kita telah lagi kata-katanya dari si Gachard Daybreak ini ke si Hotaru. Kamu itu hanya punya dua pilihan, menyerahkan semuanya padaku atau mencapai masa depan impianmu. Dalam artian di sini ya, lu yang kontrol masa depan lu lah gitu ya. Nah, gara-gara Gachard Daybreak ini ngomong, wah langsung kan tuh ya, fans itu beramai-ramai
nyari siapa yang menyuarakan dia ya. Siapa tahu bisa jadi ketahuan gitu dan jadi bocoran buat identitas dia yang masih rahasia ini ya. Nah, kandidat yang sempat Anda bahas kemarin kan ya baru 2 sih ya. Ada Bapak Fugakudo yang kayaknya nggak mungkin deh ya. Soalnya suaranya itu terdengar jauh lebih muda. Dan kedua ada bapaknya Hotaru yang nggak pernah ditunjukin wajahnya ya. Jadi ini juga masih bisa teman-teman ya. Sekarang nambah lagi di sini kandidatnya. Nah, Anda sih di situ terngiang dengan kata-kata dia yang soal mencapai masa depan, control your future katanya ya. Mungkin nggak sih kalau Gacha Daybreak ini adalah Hotaru juga, tapi dari masa depan. Nah, di masa depan ya wujudnya seperti ini teman-teman. Dan ketika Hotaru itu memilih untuk mencapai masa depan impiannya, dia itu akan mendapatkan wujud di masa depannya ya seperti ini. Faktor tambahan juga nih ya sebelum kemunculan dari si Kamen Rider Gachard Daybreak. Jika kalian perhatikan dengan seksama, drivernya si Hotaru yaitu si Gachard Driver itu terlihat bersinar. Setelah itu baru si Kamen Rider Gachard Daybreak ini tuh muncul. Nah, apa ini tuh ada korelasinya nih teman-teman ya. Sebelumnya di pembahasan anak itu sempat menjelaskan kalau si Kamen Rider Gachard Daybreak ini tuh muncul dari si Gachard Driver. Apa nih ya hubungannya ya? Semoga bisa terjelaskan untuk si bagian ini ya. Nah, gimana menurut kalian ya? Tetap tenang diskusi soal ini. Kalau kalian ada teori menarik juga silahkan diutarakan ya. Pokoknya diskusi santai aja soal ini. Dan untuk episode minggu depan, yaitu episode 17, di mana saga baru Gachard itu akan dimulai. Sepertinya juga akan berjalan langsung intens guys ya. Jadi previewnya aja diiringi pakai BGM yang beda dan lebih menegangkan. Bukan pakai lagu Chemistry seperti biasa ya. Jadi Gurion sama itu akan mulai bergerak dan tentu Gachard Daybreak juga masih ada dan mungkin masih ada mentoringnya juga nih ya ke seorang si Hotaru teman-teman ya. Jadi menurut Ana ini episode yang sangat bagus ya untuk jadi penutup sekaligus permulaan untuk nanti saga barunya. Jadi ya damai-damai banget juga sebenarnya ya enggak gitu ya karena ya masih ada musuh baru ya. Terus juga ada beberapa teori baru juga. Jadi semuanya itu serba komplit seperti yang Anda bilang di awal bahasan. Jadi seru, terasa padat, naik turunnya juga dapat sampai ada elemen kejutannya juga yaitu lewat si Gachard Daybreak ya. Jadi sampai berjumpa tahun depan guys ya. Jadi terima kasih banyak buat yang masih setia dengan konten Ana satu ini yaitu bahas-bahas. Jika ada selingan info selama periode nanti kita menunggu episode 17-nya, Ana juga bakalan langsung bahas teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan. Tetap sehat selalu, tetap semangat selalu teman-teman ya. Semoga kita bisa mendapatkan banyak sekali hal positif ya sebelum kita menutup tahun 2023 ini. Thank you guys. Diskusi sesuai konteks sekali lagi. Diskusi mengenai episode ini. Mari kita puas-puasin teman-teman ya. Berhubung ini tuh diskusi atau bahasan terakhir di tahun ini untuk konten bahas-bahas. Thank you guys sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.